Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yakni pembuatan sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa berbasis desktop di Politeknik Engineering Indorama. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mia Rosmeida dan rekan saya Amelia Fitri Sanusi. Latar belakang, program beasiswa merupakan program yang ada di setiap sekolah. Dalam penentuan pemberian beasiswa pada kampus Politeknik Engineering Indorama masih dilakukan secara manual, sehingga masih ada kesalahan dalam penentuan kriteria penerima beasiswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menentukan calon mahasiswa yang layak mendapatkan bantuan beasiswa, sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan penerima beasiswa. Oleh karena itu, peneliti akan membuat sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa berbasis desktop untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan sistem pendukung keputusan untuk program beasiswa di Politeknik Engineering Indorama dengan berbasis desktop. Batasan masalah. Terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, di antaranya sistem hanya bisa menampilkan hasil perhitungan rata-rata dari setiap nilai kriteria. Dan dalam penelitian ini belum melakukan contoh perhitungan dengan menggunakan metode yang digunakan. Manfaat, sistem pendukung keputusan yang akan dibuat bisa membantu untuk menentukan calon mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa sesuai kriteria yang sudah ditentukan sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan penerima beasiswa. Studi literatur. Menurut Daniel dan Warsiah 2009-80, studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai sumber tertulis seperti artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Simple Additive Weighting merupakan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Metode Simple Additive Weighting atau SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada menurut Hidayat 2017. Selanjutnya di sini ada IRD dan flowchart. IRD ditunjukkan pada gambar 1. Di sini ada 3 tabel, yakni siswa, pendaftaran, dan seleksi dengan atribut yang dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya ada flowchart. Di sini ada alur kerja dari sistem yang dapat dilihat pada gambar 2. Selanjutnya ada implementasi sistem yang telah kami buat yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi sistem pendukung keputusan calon penerimaan beasiswa Politeknik Engineering Indorama yang sudah kami buat. Di sini terdapat 2 menu pada tampilan dashboard. Yang pertama ada menu file, terdapat menu login dan logout, dan master data, terdapat data mahasiswa dan data kriteria untuk penerimaan beasiswa. Pada saat program di running, master data di sini tidak aktif karena kita belum melakukan login. Yang pertama, kita melakukan login dulu. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, berarti username dan password benar. Dan ketika klik OK, maka menu master data dapat kita akses. Pada menu master data, di sini ada data mahasiswa,
Pada data mahasiswa di sini menampilkan data mahasiswa yang sudah mencalonkan untuk penerimaan beasiswa. Di sini sudah terdapat beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar. Nah, untuk menambah mahasiswa, kita bisa klik tambah, lalu kita memasukkan NIM, nama, email, telepon, dan jurusan. Lalu klik simpan untuk menyimpan data. Nah, jika seperti ini, maka data berhasil disimpan. Lalu klik tampil untuk menampilkan semua data. Selanjutnya ada data kriteria. Pada data kriteria, di sini menampilkan data mahasiswa yang sudah mendaftar. Dan untuk menghitung jumlah hasil dari kriteria yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga sudah terdapat beberapa mahasiswa yang sudah mengisi kriteria. Dan untuk menambahnya, kita bisa klik tambah. Lalu di sini kita bisa memilih NIM, masukkan NIM. Dan di sini ada penghasilan orang tua. Ini jumlah tanggungan di keluarga. Di sini ada nilai rata-rata raport semester 4 sampai 5. Di sini ada nilai tes dan ada nilai wawancara. Lalu bisa klik simpan. Nah, di sini sudah masuk datanya. Lalu untuk mencetak hasil, mengetahui hasil kriteria, untuk menentukan penerimaan beasiswa, kita bisa langsung klik cetak. Nah, di sini akan muncul hasil dari mahasiswa yang sudah dimasukkan. Di sini sudah diurutkan descending. Nah, berdasarkan syarat yang sudah kelompok kami tentukan, yang pertama ada jika nilai melebihi dari 80, maka mahasiswa berhak menerima beasiswa dengan syarat jumlah penghasilan lebih kurang dari 200.000, kurang dari sama dengan 200.000. Dan di sini dapat disimpulkan yang berhak menerima beasiswa. Di sini ada Jamaluddin dengan jumlah penghasilan 60.000 dan jumlah hasil 86. Ada Amel dengan jumlah penghasilan 175.000 dengan jumlah hasil 83. Ada Wobi Ramadan dengan jumlah penghasilan 180.000 dan jumlah hasil 83. Ada Zaki Awaluddin, jumlah penghasilan 100.000 dengan nilai 80. Ini Mia tidak masuk karena tidak memenuhi jumlah hasilnya, tidak memenuhi syarat. Sekian aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa yang sudah kami buat. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa yang dibangun dapat membantu pihak kampus Politeknik Engineering Indorama untuk menentukan calon mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa sesuai kriteria yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan penerima beasiswa. Saran, peneliti mengharapkan untuk penelitian ke depan dapat menambahkan fitur untuk menampilkan hasil metode pengembangan yang digunakan.
dan menambah fitur-fitur lainnya yang dapat lebih mempermudah user ketika menggunakan sistem ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.